pembelajaran matematik, tentu saja kita semua harus memahami beberapa disiplin ilmu, dan yang cukup menarik adalah disiplin ilmu psikologi ya. Jadi nanti kita akan terlibat langsung dengan pembelajaran ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa ditarik. Tentu saja perkuliahan yang hanya 2 SKS per minggu, kemudian per pertemuan ya, kemudian nanti hanya ada 16 pertemuan dipotong UTS dan UAS, ini belum cukup membuat kita memahami. Tapi perkuliahan kita lebih kepada mendorong Bapak dan Ibu untuk memiliki motivasi menggali pengetahuan tentang psikologi ya, berdasarkan apa yang dialami oleh para ahli ya. Nah, saya akan lebih membahas tentang sumber. Nantinya kita akan fokus ke salah satu sumber saja, karena kalau banyak sumber mungkin kita akan repot menggalinya. Jadi seringkali kita mendengar ada scam ya, pernah dengar nama scam ya. Ketika di S1 misalnya Bapak dan Ibu membuat skripsi, kemudian tertulis di daftar pustakanya scam. Nah, sekarang kita akan coba gali ya apa yang diungkapkan scam terkait dengan pembelajaran matematika atau psikologi pembelajaran matematik. Izin share screen. Sudah tampak ya Bapak dan Ibu? Baik, sebelum dilanjut, dipersilahkan mengisi daftar hadirnya seperti biasa ya di sistem. Jadi ini yang akan kita hadapi selama 1 semester ini atau 16 pertemuan. Jadi bahan kajian perkuliahan kita ada 14 ya. Kita akan bahas hari ini tentang pendahuluan. Nanti kita akan bahas tentang formasi konsep matematika seperti apa. Kemudian ada istilahnya ide skema. Dan ada kecerdasan intuitif dan reflektif, serta simbol-simbol. Ya, kita akan bahas 2 kali pertemuan. Dan nanti kita akan membahas tentang high order level mathematical thinking ability, fokus materi dan peranan guru, serta desain pembelajaran dan kesulitan belajar matematika ya, sebagai bekal untuk menghadapi tengah semester kedua, karena di tengah semester kedua kita akan diskusi dan presentasi. Jadi perkuliahan kita tetap akan menggali kemampuan Anda selaku mahasiswa untuk mempresentasikan artikel terkait dengan high order level mathematical thinking, kemudian fokus materi, misalnya kalau ada yang lebih tertarik dengan materi, ya, maka kita akan gali itu. Kemudian tentang peran guru matematika, desain pembelajaran, kemudian tentang kesulitan belajar matematika dan upaya menanganinya. Nanti di akhir kita akan simpulkan hasil diskusi secara menyeluruh dan kita akan UAS ya. Jadi UTS terkait dengan materi yang kita diskusikan ya. Kemudian UAS itu di samping materi yang diskusikan juga akan membahas tentang apa yang sudah dipresentasikan. Nah, rekan-rekan semuanya, jadi bahan kajian yang akan kita bahas di sebelum UTS ini, pendahuluan, nanti kita akan bahas tentang 4 hal ya. Jadi mohon maaf, saya akan coba sampaikan dari bahasa aslinya scam ya. Jadi saya ingin memotivasi teman-teman semuanya untuk membaca literatur ya, sesuai dengan aslinya, supaya yang biasanya yang belum terbiasa baca literatur asing ya, jadi termotivasi.
Jadi bukan hambatan kalau kita tidak kemampuan bahasa Inggris kita sedikit, itu bukan harus jadi hambatan untuk kita tidak membaca buku itu. Jadi kelemahan dari orang matematik biasanya seperti itu ya. Recording in progress. Ketika ada tulisan bahasa Inggris gitu ya, belum apa-apa udah ciut ya. Atau misalnya Anda ada tawaran untuk dapat beasiswa ke luar negeri, belum apa-apa sudah terkendala dengan bahasa. Padahal sebetulnya tidak harus jadi kendala. Kita kan belajar bahasa Inggris itu sudah dari sejak SMP. Nah, ini akan memotivasi Anda, sehingga saya nanti akan bahas melalui bahasa aslinya, semuanya ya, materi yang disampaikan scam, nanti kita diskusi. Jadi, di pendahuluan ini, kita akan bahas tentang kenapa scam cenderung ingin mengetahui psikologi ya, di samping profesionalismenya tentang pembelajaran matematik. Ada apa? Ternyata ada sebuah masalah yang pelik yang perlu diatasi bersama. Masalah pelik yang disampaikan scam ini kita lihat di negeri kita tentu saja ya. Apakah sama atau tidak? Kalau saya sih menangkap ada kesamaan ya, walaupun tentu saja ada perbedaan. Nah, nanti untuk lebih fokus terhadap masalah-masalah tersebut, ini menarik ya buku ini. Kemudian bagaimana ini mental judi ya, bukan judi. Di mental judi. Maaf, saya perbaiki dulu. Jadi bagaimana scam ya tertarik dengan psikologi? Apa dasarnya? Ya. Teman saya ada yang sudah lulus S3 pendidikan matematik ya, seorang dosen. Sekarang dia malah sampai kuliah lagi S1 psikologi. Padahal udah doktor. Nah, ini saking ternyata menariknya psikologi. Jadi dia sudah doktor, sudah hampir jadi guru besar malah. Tapi tertarik untuk kuliah lagi S1 psikologi, coba bayangkan. Nah, ini seperti apa sih perjalanan mental yang dihadapi oleh seorang scam? Ini menarik ya. Jadi nanti kita diskusi. Kemudian kita juga akan bahas tentang matematika sebagai matematika dan kecerdasan manusia. Apa sebetulnya yang diharapkan dari matematik terkait kecerdasan? Nah, ini juga akan menarik ya bagi kita untuk kita diskusi. Dan yang terakhir adalah situasi-situasi sekolah. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang perlu kita diskusikan. Seperti apa sih sekolah-sekolah yang sebetulnya sekarang ada dikaitkan dengan pembelajaran matematik tentu saja. Bagaimana lingkungan sekolah membentuk pembelajaran matematik bagi siswa. Ya. Secara umum seperti apa, kemudian apa yang harus kita lakukan. Baik, kemudian nanti kita akan bahas formasi konsep matematika. Ya. Nah, ini juga kita akan membahas, mengenali tentang bagaimana abstraction and classification. Ya. Bagaimana seorang siswa mengabstraksi dan mengklasifikasi, bagaimana naming, ya, bagaimana seorang siswa bisa menamai, kemudian bisa mengkomunikasikan konsep. Kemudian kita akan dipahamkan tentang konsep sebagai sebuah warisan budaya, culture heritage. Kemudian seperti apa sih kekuatan dari berpikir konseptual, dan kita akan bahas juga belajar konsep matematik. Ya. Dan nanti ada materi tentang ide skema, jadi ini tentang fungsi integratif ya dari suatu skema, kemudian tentang pemahaman dan implikasinya bagi pembelajaran matematik. Ya. Nah, nanti kita akan bahas juga tentang kecerdasan intuitif dan reflektif. Ini ada dua hal.
Seperti apa sih kecerdasan intuitif dan seperti apa kecerdasan reflektif. Kemudian kita juga akan bahas tentang simbol, ya. Seperti apa simbol komunikasi, bagaimana kita seorang siswa bisa merekam pengetahuan, bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dari konsep yang baru, bagaimana membuat beragam klasifikasi supaya strike, ya, mudah dipahami, bagaimana menjelaskan dan bagaimana membuat aktivitas refleksi itu jadi mudah memungkinkan. Nah, ini apa yang akan kita pelajari sampai tuntas, ya. Dan saya berharap rekan-rekan semuanya betul-betul memiliki ketertarikan, ya. Karena itu motivasi yang kuat buat kita dalam menghadapi perkuliahan psikologi pembelajaran matematika. Nah, nanti Bapak dan Ibu setelah UTS seperti biasa akan ada presentasi dan diskusi. Jadi ini bagian dari tugas mahasiswa. Jadi nanti temanya sekitar 5 tema ini. Ini tentu saja dengan jumlah mahasiswa yang banyak ini kita akan jadikan 5 kelompok saja. Nanti kan ada 5 presentasi, ya. Nah, jadi tentang high order level mathematical thinking ability. Kemudian ada yang tertarik dengan fokus materi, kita buat ke fokus materi, misalnya lebih spesifik tentang materi kalkulus atau statistik atau apapun, ya. Kemudian teacher's role, bagaimana peranan guru dalam pembelajaran matematika dihubungkan dengan psikologi dan desain pembelajaran, serta kesulitan belajar matematika dan cara menanggulanginya. Nah, teman-teman, saya ingin 5 tema ini kita fokus kepada proceeding yang sudah saya buat, sudah saya arahkan. Ya. Jadi ada annual meeting yang menarik, ya, dari International Group for Psychology Mathematics of Education, for Psychology of Mathematics Education, atau IGPME, yang saya sudah 2 kali ikut serta di Umeå Swedia, yang di Szeged Hungari yang ke 40 dan di Umeå Swedia yang 42. Nah, nanti saya akan berikan proceedingnya kepada rekan-rekan semuanya. Itu banyak sekali artikel, ya. Jadi nanti saya akan berikan sumber pustaka ini, ya. Jadi akan saya share mungkin di grup, atau Anda bisa klik link Google Drive-nya. Dan jadi ini juga ada dari Glassford, ya, Psychology of Advanced Mathematical Thinking, dan ini Anda bisa klik saja yang ini, ya, PME Proceeding dari IGM PME, ya. Kemudian proceeding ini di sini muncul nggak, di share screen-nya muncul nggak? Nggak, ya? IGPME-nya teman-teman muncul? Enggak, Pak. Nggak, ya? Bukan screen share S, ya. Saya share screen saja, ya. Nah, ini, ya. Oke, sudah, ya. Nah, jadi nanti saya bagikan, ya, ini PowerPoint-nya. Jadi nggak usah mencatat, kita diskusi saja. Nah, ini IGPME ini menarik, ya. Jadi lihat dari tahun 78, ya. Ini annual meeting-nya rutin dilaksanakan, kecuali kemarin waktu waktu COVID itu mereka juga melaksanakan secara daring, ya. Jadi ketika ini nih di 43 yang di Pretoria, Afrika, ya, itu dilaksanakan daring. Saya tadinya mau ikut, jadi nggak jadi, ya. Nah, ini contoh, ya. Saya akan bagikan proceeding PME yang Szeged dan Umeå, ya.
Aduh. Jadi contoh saja, misalnya uh, nah di sini di Seged ini ada beberapa proceeding ya, volumenya sampai 4 gitu ya. Contoh ini volume 1. Nah ini ya. Jadi Anda bisa lihat daftar isinya. Jadi nanti Anda, ini banyak sekali tulisan yang bisa kita gali ya. Nah ini maksudnya nanti yang akan Anda jadikan sebagai sebagai bahan untuk presentasi ya. Jadi nggak usah cari-cari di tempat lain. Nah, ini sudah ada. Tinggal Anda pilih tema mana yang Anda akan pakai. Misalnya tema ini ya. Saya di Hungary menyampaikan tentang problem-based learning associated by action concept object schema teori. Tapi kebetulan saya hanya mengikuti oral communication ya di sana, tidak mengikuti research report ya. Nah sebaiknya Anda tidak pilih yang oral communication, makanya kita pilih yang yang volume kedua ya. Jadi ini volume kedua, misalnya yang research report. Nah ini yang research report. Nah ini tulisannya banyak sekali ya. Misalnya Anda ingin melihat desain pembelajaran, Anda dapat tugas kelompoknya desain pembelajaran, maka Anda cenderung melihat misalnya bagaimana penelitian tentang desain. Ya. Di sini ada mathematic problem posing skills ya. Nah ini maaf, ini kan tadi pilihannya banyak ya. Jadi ini tentang siswa, jadi mengarahkan pembelajaran pada problem posing ya. Tujuannya untuk mensupport, mendukung kemampuan pemecahan masalah, tapi terhadap para guru ya, para calon guru, prospective teachers. Jadi nanti saya akan bagi ada beberapa kelompok ya, jadi ada 5 kelompok tadi, dan saya tentukan temanya. Nah, Anda tinggal mana yang artikel yang sesuai tema yang menurut Anda menarik. Misalnya, nah ini ya, desain pembelajaran features of the deep approach to mathematics learning. Ini fakta tentang exceptional students ya. Dan reading and learning from mathematics textbook ya. Banyak ya. Ini semuanya ada dalam Psychology Mathematics Education Annual Meeting ya. Jadi mereka membuat atau melaporkan penelitian-penelitian yang terkait dengan psikologi ya. Nah, ini tentang gender, atau ini children patterns of listening ya, tentang penalaran pola-pola para siswa. Ini tentang mental, ini the role of knowledge other in post lesson discussion in lesson study. Jadi ini lebih kepada desain pembelajaran ya. Ini modeling. Nah ini banyak ya, saya akan bagikan ini seluruh volume dari UBA dan Seged ya. Dan harapan saya rekan-rekan semuanya, ini yang 2018, ini ada 5 proceeding
yang di Swedia. Nah, ini teach and believes ya, and support for argumentation. Ini menarik semuanya. Nah, saya berharap ya rekan-rekan semuanya nanti kalau sudah memilih berusaha memahami betul apa yang hendak disampaikan oleh si peneliti ya dalam seminar itu, karena ini akan jadi diskusi menarik ya. Jadi tentu saja Anda berusaha memahami tulisan ini dengan baik ya untuk dipresentasikan. Jadi anggaplah Anda sebagai presenternya. Jika Anda misalnya memilih ini ya, linking theory and practice, prospective teachers creating fictional classroom discussion. Nah, ini tentang guru kan. Nah, misalnya Anda menulis ini, maka Anda berperan sebagai analisa Ciusi dan Francesca Morselli ya. Jadi kalau nggak salah dari Italia ya. Nah, Anda sampaikan gitu, apa yang menurut Anda yang Anda pahami dari tulisannya untuk kita diskusikan nanti. Seperti itu barangkali ya tentang perkuliahan di sesi kedua yang lebih kepada bagaimana Anda mempresentasikan artikel. Jadi artikelnya sudah saya sediakan dalam proceeding yang memang terkait dengan Psychology of Mathematics Education ya. Jadi psikologi pembelajaran matematik. Jadi Anda nggak usah repot-repot lagi cari artikel. Tinggal Anda pilih artikel mana yang menarik dari dua annual meeting ya, dari meeting yang ke-40 dan ke-42. 40 di Siegen Hungari, 42 di Umeå Swedia. Selanjutnya ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan ke pendahuluan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang perkuliahan kita ya. Jadi skema perkuliahan sudah saya sampaikan. Sesi pertama sebelum UTS kita akan bahas teori-teori tentang psikologi pembelajaran matematik. Ya, kita akan antarkan buku SCAM ya. Dan bukunya akan saya share apakah di grup atau di di saja ya, di link saja ya. Itu akan saya share materinya di sana untuk Anda langsung download, termasuk juga materi atau proceeding internal IGPME yang 40 dan 42 lengkap ya, supaya Anda punya berbagai alternatif. Dan nanti kita di akhir sesi hari ini akan bagi kelompok. Walaupun presentasinya dilaksanakan nanti di pertemuan ke-9 dan selanjutnya, tapi saya berharap supaya dari sekarang kelompok sudah mulai terbentuk dan kelompok sudah mulai mempersiapkan. Jadi jangan sampai nanti didadak lagi ya. Presentasi yang akan kita sampaikan terkesan mendadak ya, seadanya. Saya berharap rekan-rekan semuanya sudah betul-betul menggali, mengkaji ya, sehingga dari sekarang sudah akan saya bagikan artikel maupun buku skemnya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kita akan langsung ke materi pendahuluan yang tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Oke, ini yang saya sampaikan. Bahwa kita sepakat, kita lihat bahasa aslinya SCAM ya. Di awal, SCAM menyampaikan tentang we still have a problem ya. Jadi sebagai seorang guru matematik, seorang praktisi matematik, kita memiliki masalah. Jadi dari beberapa dekade, ya, jadi berpuluh-puluh tahun, ya, kita sudah melihat, ya, semakin meningkat, ya, kegagalan pembelajaran matematika sekolah
Itu enggak? Sepakat enggak? Ya. Jadi di luar dari upaya-upaya yang intensif ya untuk mengembangkan materi pembelajaran, tapi jelas ya, it should be very clear ya, kita kehilangan sesuatu yang mendasar tentang kemajuan matematika sekolah. Apa itu? Apa sebetulnya yang paling mendasar? Dan celakanya lagi yang mendasar ini kata Whitney ya, kita tampak tidak begitu tertarik ya tentang masalah ini. Cirinya tidak begitu tertarik itu ya udah biasalah belajar matematika. Ini berarti tidak tertarik untuk menyelesaikan. Jadi kita cenderung apa ya? Tidak memperhatikan Iya, kegagalan. ya tidak terlalu memperhatikan kegagalan, tapi cenderung untuk alih-alih memperhatikan atau mengatasi masalah, kita malah cenderung membuat program lain gitu ya. Bahkan fokus kita justru lebih cenderung bagaimana caranya siswa passing of test ya, menyelesaikan ujian dibandingkan dengan mengarah kepada tujuan dari masalah. Ini sepakat nggak? Contoh gini, matematika dianggap sesuatu yang menakutkan oleh siswa. Ini kan masalah ya? Masalah. Tapi itu dianggap biasa. Matematika gitu loh. Gitu. Dengan bangganya guru matematika bilang begitu. Jadi kalau nggak sulit mah bukan matematika namanya. Lah, kok bisa gitu ya? Dan matematika menjadi sesuatu yang ditakuti oleh siswa. Ini kan persoalan. Satu sisi matematika selalu didapati, ya, baik dari tingkat level sekolah dasar sampai level perguruan tinggi. Tapi sisi lain, ya, orang cenderung abai dengan itu. Jadi makin bertumpuklah ya permasalahan ini dihadapi oleh peserta didik kita. Ya, jadi kita kehilangan sesuatu yang mendasar tentang progres di sekolah. Sekolah cenderung abai untuk mengatasi. Sepakat nggak sih ini? Ada yang ingin menyampaikan hal lain? Silahkan. Atau kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Scam ya? Iya. Iya, sama ya? Sama. Sekolah-sekolah sekarang ini cenderung abai ya? Fokus lulus ujian. Fokus lulus Gitu. kan siswa bagaimana lulus ujian. Bukan, Walaupun iya. dengan cara-cara yang tidak benar. Ya. Betul. Jadi tidak mengatasi persoalan. Ini dihadapi oleh Amerika. Amerika juga seperti itu. Ya. Ini Scam menyampaikan beberapa pandangan. Ya. Nah ini yang dirasakan oleh orang lain ya, seperti Cockcroft. Ya. Jadi kita sudah mencoba ya, baik pendekatan langsung maupun tak langsung. Ya. Maksudnya bagaimana? Misalnya gini, karena orang sudah cenderung mendengar matematik itu sudah trauma, maka we replaced ya. Kita ganti nama matematika dengan aritmatik misalnya. Atau penggunaan angka yang kesehari-harian. Kita ganti, nggak usah pakai nama matematik deh, gitu. Karena orang sudah belum apa-apa dengar matematik sudah menggambir gini. Gitu. Ya. Coba aja Anda, misalnya di angkot, ya. Dek kuliah di mana? Oh saya di matematik magister. Wow, dia belum apa-apa. Oh gini, Dek kuliah di mana deh? Misalnya Anda ditanya oleh orang, saya di Unpas. Gitu, ya. Unpas di mana? Di S1, S2, S2.
Anda ngambil program apa? Matematik, langsung wish gitu ya. Jadi kalau dengar matematik, wish. Itu saya sering dengar itu. Dan selalu begitu. Ya, bahkan ya matematik kok sampai S2 itu. Emang SMA aja nggak cukup ya? SMA aja susah, kemudian S2 gitu. Nah, ini hal-hal yang sifatnya membuat matematik seperti sesuatu yang traumatik gitu ya. Nah, dengan langsung diganti ya nama matematik dengan aritmetika atau bilangan yang sehari-hari. But it was clear that the reason for people's refusal, ya, tapi jelas bahwa alasan orang-orang menolak ya untuk diwawancara, ya. Jadi gini ya. Jadi ini peristiwa Cockcroft itu mewawancari orang tentang matematik ya. Tapi cenderung mereka menolak gitu. Refusal to be interviewed ya. Itu simpel saja, sesederhana bahwa memang subjeknya terkait matematik gitu. Jadi kalau orang mau ditanya tentang matematik langsung tolak gitu. Enggak ada. Ya itu ya. Jadi ini apa yang terasa oleh orang-orang terkait penolakan mereka terhadap matematik. Nah, bahkan ada masalah yang paling serius dalam pembelajaran matematika di negara Jepang ya, Hirabayashi ya. Ini Jepang loh yang pembelajarannya sudah maju ya, terkait dengan matematik ya. Jadi di negaranya itu drop out matematik ya, khusus matematik ya. Jadi 30% ya para siswa putus ya, sekolah. putus sekolah di SD gara-gara matematik. Ya, luar biasa kan. Jadi saking sebalnya dengan matematik ya, sampai 30% drop out. 50% ya di tingkat SMP ya. Dan 70% di tingkat yang lebih tinggi lagi. Ini problem ya. Dan sebetulnya ini sudah kita hadapi kan ya. Jadi siswa kita cenderung pasif kalau belajar matematik ya. Apalagi kalau gurunya galak-galak seperti diantaranya Bapak Ibu mungkin ada yang galak guru matematiknya. Ini masalah di Jepang yang konon kabarnya pembelajaran mereka sudah maju. Nah, permasalahan lain juga bahwa para siswa yang belajar matematik itu tak mampu memahami tentang apa sih sebetulnya matematika sekolah itu buat apa sih? Jadi, what school math is all about ya. Nah, sekarang mereka bahkan para siswa itu menjudge dengan salah ya. Jadi apa ya? Mereka menjudge bahwa matematika itu memang sebuah sesuatu yang membutuhkan upaya yang besar ya. Ya. Jadi tidak membuat mereka menjadi terobati ya, anxiety mereka ya. Apa yang terjadi di pembelajaran sekolah itu hanya menambah ya keresahan mereka tentang matematik ya, anxiety itu kebingungan ya, kegamangan. Jadi bahkan menambah lagi kalau belajar matematika di sekolah. Nah, ini kan sesuatu yang memang menjadi kendala juga di negeri kita. Nah, we still have a problem yang disampaikan scam ini tentu saja bisa ya sama dengan kita, bisa tidak. Jadi kalau yang disampaikan Hirabayashi di Jepang mungkin nggak se-ekstrim ini ya. Kalau di negara lain mungkin ya memang strike gitu ya. Kalau seorang siswa tidak bisa, maka mereka dianggap gagal. Sehingga karena levelnya tinggi, maka orang yang tersisa ini cenderung lebih baik
udahnya mundur. Kalau di kita kan enggak ya. Yang pintar matematik, yang kurang terus saja gitu ya. Di apa? Yang penting kamu selesailah sekolah. Jadi ukuran tentang persentase drop out tidak muncul di negara kita. Tapi di negara lain muncul karena memang mereka strike. Aturannya baku tentang keberhasilan siswa. Kemudian yang disampaikan Kokrov juga mungkin sudah terjadi di kita. Nah, ini persoalan-persoalan yang disampaikan oleh SCAMP tentang math school ya, school mathematics education, pembelajaran matematik atau pendidikan matematika di sekolah. Nah, SCAMP ini latar belakangnya seorang guru juga, kemudian dia menjadi seorang peneliti ya, dan belajar psikologi ya. Jadi asalnya guru matematik. Dia menghadapi permasalahan. Nah, ini dia bercerita tentang masalahnya di sini. Journey ya. Dia menceritakan ini mental journey around the world ya. Jadi kata scam ya. Ini beliau mengambil sebuah sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang puisi, seorang pembuat puisi atau putri ya, seorang budayawan Inggris. Katanya the best way to appreciate London is to take a journey around the world, starting in London and finishing in London. Jadi cara yang paling bagus untuk mengapresiasi, menghargai London sebagai sebuah kota, itu adalah dengan cara berkeliling dunia. Mulai dari London dan berakhir di London. Jadi kalau Anda ingin menghargai Bandung, Anda ingin menghargai kota Anda yang kecil, silakan Anda keliling dunia, tapi startnya di tempat Anda. Kemudian kembali lagi ke tempat Anda, maka Anda tahu betapa tempat Anda itu sebetulnya sangat indah. Ya. Ini kata John Benjamin ya. Jadi akan terasa loh ya, bahwa home sweet home itu baru terasa kalau Anda sudah muter-muter ke beberapa tempat. Ternyata yang paling betah itu walaupun rumah kita ya sederhana, ya tempat kita gitu. Ini menarik ya. Scam menyampaikan dulu ini. Kenapa? Karena menurut dia ya, perjalanan para guru matematik termasuk scam di dalamnya nantinya akan menghadapi dua persoalan besar ya, yang harus dicari pemecahannya. Yang pertama adalah profesionalismenya, dan yang kedua adalah teoritis yang harus dikuasai, teori. Makanya kemarin di perkuliahan standar kompetensi saya meminta kepada Bapak dan Ibu untuk betul-betul tidak menganggap sepele tentang teori. Ya, terutama ya di sekarang ini teori psikologi. Jadi jangan sampai kita ngerti kemudian mencoba membuat siswa ngerti. Ini buat Bapak dan Ibu yang jadi guru ya. Tapi versi kita saja. Harusnya kan versi para ahli seperti apa? Kemudian bagaimana sih teori belajar yang layak kita terapkan agar pembelajaran menjadi berhasil gitu. Nah, sekarang akan ditambah dengan teori psikologi ya. Nah, persoalan profesional itu muncul ya, sebagai terhadap guru sebagai pekerjaannya. Ketika mereka mencoba mengajarkan matematik, merasakan bahwa scam atau Bapak dan Ibu kalau sudah jadi guru, ya, mulai memperhatikan, ya,
bahwa sebetulnya Anda ini kalau yang jadi guru, ya, tidak begitu berhasil seperti yang diharapkan. Betul nggak sih? Ini para guru nih, sering merasa gagal nggak? Betul, Prof. Sering. Sering ya? Sering. Saya 30 tahun jadi guru SMA. 25 tahun lah. Kurang dari 30. Jadi guru SMA. Saya sering merasa gagal. Ya. Kenapa sering merasa gagal? Karena ya itu tadi, ya, tidak bisa membuat siswa saya betul-betul tertarik secara umum, ya. Jadi tidak membuat mereka semuanya menjadi interest, ya. Dan itu kegagalan. Mungkin beberapa orang bisa berhasil, ya. Some people did well. Tapi maksudnya begini, beberapa siswa kita mungkin memang berhasil, ya. Apa yang kita ajarkan masuk kepada mereka, pesan-pesan kita mereka dapat. Tapi kebanyakan, ya, ada blockage for maths, ya. Hambatan. Ada apa ya, hijab gitu ya kalau bahasanya. Jadi mereka belum apa-apa sudah ngeri dengan matematik. Itu blockage. Anxiety, kecemasan. Anxiety, cemas kalau melihat matematik, cemas, ya. Resah, gelisah. Ini kan salah guru. Ya. Jangan begini. Atau kita lebih cenderung tadi, ya, matematik gitu loh. Kalau nggak sampai orang jadi takut, bukan matematik namanya. Kok malah jadi bangga? Harusnya nggak begitu. Ini persoalan. Ya. Jadi harusnya kita sebagai para guru yang profesional merasakan ini sebuah kegagalan. Karena siswa saya kok cenderung begitu. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membuat siswa senang dengan pembelajaran kita, tidak cukup, ya. Santri saya sempat berkomentar, saya senang dengan pembelajaran yang disampaikan Pak Ahmad, tapi saya tetap tidak suka dengan matematik. Kan itu bukan keberhasilan. Walaupun siswa saya senang dengan pembelajaran yang saya sampaikan, waktu belajarnya, tapi tetap dia tidak menjadi tertarik terhadap matematik. Itu belum berhasil. So we had a problem, ya. Jadi tentu saja kita sepakat memiliki masalah, ya. Jadi ini harus disepakati dulu. Jadi bagi yang belum sepakat, mari kita diskusi. Masalahnya bukan hanya sebatas pada para guru sebagai pekerjaannya sebagai guru, ya, atau pada siswa sebagai orang yang sedang belajar matematik. Jadi jangan hanya dibatasi. Tapi dari sejak tahun 1940 kata scam, ya, perhatian orang-orang terhadap masalah ini sudah begitu berkembang, begitu luas. Dan outcome of this, ya, hasil dari adanya persoalan ini, ya, maka scam, ya, dan para guru diantaranya sekarang mulai, ya, tertarik dengan psikologi, gitu ya. Jadi teman-teman, ini pengantar yang indah buat saya. Jadi kalau Anda sekarang belum tertarik dengan psikologi, saya khawatir antara permasalahan yang Anda sedang hadapi dengan pemecahan yang ingin Anda dapat, itu nggak nyambung. Harusnya kan, iya Pak, sama masalahnya memang begitu. Nah, kemudian scam menawarkan, saya sekarang tertarik dengan psikologi. Ya. Jadi scam seorang guru matematik, ya, praktisi matematik seperti kita, dia tertarik psikologi. Masa sih kita jadi enggak? Kenapa? Karena problems of learning and teaching are psychological problems. Ya. Jadi permasalahan tentang belajar dan mengajar matematik itu adalah permasalahan psikologis. Ya, bukan sebatas permasalahan profesionalisme saja. So it was reasonable to expect, ya, makanya sangat
logis ya, sangat masuk di akal untuk berharap bahwa dengan belajar psikologi ya, maka seorang guru akan menemukan jawaban ya tentang masalah profesionalnya sebagai seorang guru ya, would find answers to his professional problem as a teacher. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya? Ada yang menanggapi ya? Silakan mau menyampaikan ketidaksetujuan atau persetujuan, boleh ya, untuk memberikan penegasan terhadap apa yang disampaikan scam. Ya, saya menggarisbawahi beberapa kalimat yang dia sampaikan dalam bukunya untuk kita diskusikan. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Silakan. Barangkali. Ya, saya Silakan ke Pak Yana, boleh. terima kasih Prof. Ini pertama saya ini setuju dengan pernyataan scam bahwa kita banyak masalah di kita di Indonesia, di kita terkait dengan problem-problem khususnya di matematik. Tapi ini sebetulnya bukan matematik saja mungkin ya, ini hampir semua bidang studi juga sama seperti itu. Jadi belum merasakan kebutuhan apa ya, jadi siswa belum merasa butuh dengan belajar kita. Apalagi dengan belajar matematik yang jauh-jauh hari sebelumnya itu siswa sudah menganggap bahwa ini hal yang sulit ya, kemudian tidak menyenangkan, ditambah dengan faktor buruk juga yang identik gitu ya. Dulu-dulu itu apa namanya, killer lah begitu. Nah kemudian problem di kita itu semakin lama itu nyaris semakin tidak terpecahkan gitu. Ditambah lagi dengan banyak di sekolah-sekolah itu, bahkan jangankan kita mau mengatasi masalah matematiknya gitu, gurunya saya sudah mulai menyusut gitu Prof. Ya di kita saja 2 tahun ke depan itu kita sudah tidak punya guru matematik murni lagi, tinggal hanya ada orang begitu. Nah ini mengatasi masalah ini banyak faktor ya sebetulnya. Itu saya itu selain kita siswa guru juga, ini pemerintah juga harus memperhatikan ini ya. Kemudian juga dari siang lain ini yang masuk ke matematik juga mungkin lebih sedikit ya daripada dengan bidang studi yang lain gitu. Kalau melihat dari apa namanya guru yang ditugaskan ke sekolah-sekolah. Nah ini bagaimana ini kedepannya barangkali ada solusi-solusi mungkin yang bisa kami dapatkan terkait dengan masalah ini. Dan juga kami juga baru apa namanya mengapresiasi bahwa salah satu penyelesaiannya itu ada pada psikologi begitu. Psikologi yang tingkah laku siswa di kelas. Itu mungkin pendapat saya. Baik, terima kasih Kang Yana. Ya, luar biasa ya. Betul ya. Kita banyak persoalan di sini ya. Dan tentu saja kalau kita sudah bicara dengan kebijakan ya, dengan hal-hal lain yang sifatnya lebih luas, kita akan semakin pusing ya. pusing ya. Nah memang sebagai seorang praktisi matematik kita harus bisa mengurai masalah dulu ya. Dan problem solving itu, bahasa problem solving itu artinya kita bisa mengambil prioritas ya, dalam mengatasi persoalan. Jadi kalau persoalan yang besar ya, yang sangat kompleks, kemudian kita cenderung memperhatikan secara kompleksnya saja dari umum, ini akan terkendala. Apa yang disampaikan scam ini menarik ya. Jadi dia menyampaikan secara umum dulu, kemudian sedikit demi sedikit mulai difokuskan sampai ada 2 persoalan. Persoalan tentang profesionalisme
dan persoalan tentang teori ya. Nah, teori di sini profesionalisme ini ternyata ada kaitannya dengan psikologi gitu ya. Jadi artinya beliau berusaha mengkerucutkan masalah dulu. Jadi ketika kita membahas pengerucutan masalah, maka kita tahu ya, bahwa masalah yang akan dihadapi atau diselesaikan oleh psikologi misalnya pure tentang profesionalisme. Tidak akan merambah ke kebijakan pemerintah, apalagi kekurangan guru itu tentu saja tidak mungkin bisa diselesaikan dengan seorang guru yang memahami psikologi. Tapi saya tertarik dengan sampaian Pak Yana tadi bahwa bukan hanya guru matematika, itu betul ya. Karena semua guru artinya harus paham tentang ini. Nah, ini mungkin yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sebagai magister pendidikan ya, bukan hanya magister pendidikan matematika, tapi Anda sebagai magister pendidikan, jadi nanti bisa menyampaikan pesan-pesan ini ke guru-guru yang lain bahwa seorang guru itu bukan hanya sekedar profesionalisme yang seadanya, tapi betul-betul harus paham tentang psikologi pembelajaran, baik itu guru matematika maupun bukan. Itu yang sementara ini ingin dihantarkan. Tapi bukan berarti kita abai dengan persoalan-persoalan, ya. Apalagi seorang kepala sekolah, ya, seperti Pak Yana, betul-betul masalahnya kompleks, ya. Ada hal-hal yang perlu diatasi lain, ya. Tapi mari kita sama-sama mengkerucut. Masih ada tanggapan atau pandangan? Mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Yana yang mau ditanggapi. Silakan. Bapak izin bertanya. Silakan Pak Syahrul. Tadi kan ada apa? Misalnya kalau siswa merasa tidak tertarik, kita merasa gagal ya Pak ya. Nah, bagaimana? Apakah kegagalan itu apakah suatu hal yang wajar atau tidak wajar? Mengingatkan kalau di SMA itu kan ada terbagi dua, ada IPA, IPS. Nah, terutama yang saya mengajar anak IPS yang notabene anti banget dengan matematika. Nah, apakah suatu hal yang wajar meskipun memang siswa tertarik dengan saya sama seperti Bapak, tertarik dengan pembelajaran saya, namun mereka itu tetap tidak tertarik dengan matematika karena riet, banyak rumus dan sebagainya. Apakah itu wajar nggak Pak? Terima kasih. Ya, sementara ini sudah terlalu dianggap wajar. Ya, padahal sebetulnya tidak wajar. Apa yang disampaikan scam sebetulnya tidak boleh kita anggap itu sebagai sesuatu yang wajar. Jadi harusnya ini menjadi aware kita. Ini menjadi fokus perhatian kita. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Matematika dianggap sebagai beban, menakutkan. Nah, ini yang sedang digarisbawahi oleh scam. Makanya dia sampai berharap bahwa mempelajari psikologi itu sebagai salah satu jawabannya. Oke, ya. Jadi ketika dianggap wajar, ya inilah kekeliruan kita. Tapi bukan kekeliruan kita secara personal ya. Kekeliruan karena ini sudah terlalu penyakitnya sudah terlalu menahun gitu ya. Sehingga kalau ingin diobati pun bukan hanya oleh personal tapi oleh sistem ya. Makanya nanti kita akan bahas tentang school situation ya, lingkungan sekolah ya, school environmental ya. Nah, jadi itu juga harus terbahas. Jadi kalau kebetulan Bapak dan Ibu adalah seorang pemimpin sekolah misalnya, nah itu harus bisa membentuk situasi sekolah yang memang mengarahkan ke sana. Dan ini perlu kerja keras. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Syahrul tadi, ya bukan hal yang bisa dilakukan oleh satu atau dua, tapi oleh sebuah sistem. Kalau di sekolah berarti sistem di sekolahnya bisa membuat sesuatu yang berbeda, yang membuat pembelajaran itu menjadi menarik, kan gitu ya. Nah, ini PR kita. Baik, terima kasih. Masih ada? Izin bertanya, Pak. Silakan, Kang Deddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung mungkin saya
ingin meminta pandangan dari Bapak terkait kebetulan kan sekolah saya juga ini sedang menerapkan kurikulum baru, Pak, kurikulum merdeka. Nah, kebetulan Bapak dulu di awal juga di semester kemarin ya seringlah membantu termasuk juga memberi materi yang berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Nah, bicara masalah psikologikal ini, Pak, kalau kita kaitkan ke pandangan Ki Hajar Dewantara terkait kodrat manusia mungkin, saya mungkin merasa ada semacam koneksi gitu. Cuman ya kalau saya belum paham, ya mungkin di sini saya pengen ya meminta pandangan dari Bapak terkait pandangan masalah psikologikal ini jika dikaitkan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana cara kita menuntun anak sesuai kodratnya masing-masing. Karena dalam pemahaman sederhana saya bicara kodrat manusia tiap anak itu tentunya itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami secara psikologi. Sepakat. Gitu. Sepakat. Jadi ya mungkin ya minta gambaran lebih luas, Pak, karena saya baru ya dapat miss hal-hal kecil seperti itu. Mungkin pertanyaan saya kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Pak. Saya Kang Denny luar biasa menarik ya. Ini jadi diskusi buat kita. Nanti tolong tambahkan ya, jangan berfokus ke saya saja. Nanti teman-teman bisa menambahkan, barangkali ada mutiara-mutiara terpendam yang bisa kita temukan dari diskusi ini. Betul ya, kodrat alam, kodrat zaman gitu ya, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sangat menghargai ya siswa secara personal. Bagaimana mungkin kita bisa menghargai siswa secara personal jika kita tidak paham tentang psikologi ya. Jadi betul, secara link ada. Nah, persoalannya adalah seperti apa yang kita harapkan. Begini, Kang Denny dan teman-teman semuanya. Ini akan ada temuan dari scam ya, ketika dia memutuskan bahwa ternyata psikologi itu penting. Dan apa yang terjadi dengan psikologi yang dia temukan. Nah, nanti kita diskusi lagi. Jadi muncul ya sebuah masalah lain, yakni masalah teoritis. Ketika para guru tidak menemukan teori yang appropriate, ya, yang cocok, yang link, yang tepat dengan pembelajaran matematik. Kenapa? Contohnya nih, pada waktu scam beralih ingin belajar psikologi, ternyata pada waktu itu ya aliran psikologi yang sedang digandrungi adalah behaviorism ya, yakni teori perilaku, perubahan perilaku, dan juga teori yang kecerdasan yang didominasi oleh psikometris ya, yang mengukur level tingkat kecerdasan manusia. Nah, muncul kekecewaan baru dari scam waktu dia ya, satu sisi dia sudah menyimpulkan bahwa psikologi penting nih sebagai jawaban dari masalah profesionalismenya. Tapi ketika dia belajar psikologi, waktu itu kebetulan sedang digandrunginya adalah perubahan perilaku, behavioris. Kita tahu kan, behavioris itu kan hanya memang membantu dalam memahami bentuk-bentuk pembelajaran, ya. Tapi itu membantu karena hasil penelitiannya diterapkan pada rats and pigeon, ya, pada tikus dan burung, gitu ya, burung merpati. Sementara kan ini kita bicara tentang manusia, gitu, ya. Nah, ini kekecewaan muncul dari Ken. Kenapa saya menyampaikan ini? Jadi begini, ya, bukan hanya sebatas kita mengetahui psikologi, tapi juga kita sekarang sedang dihadapkan dengan persoalan mana yang tepat. Bukan berarti behaviorisme salah secara, kita nggak boleh kalau ilmiah itu menyatakan keliru secara 100%. Tapi yang harus kita sepakati adalah ya bahwa mana yang paling tepat, ya, bukan berarti semua hanya ada satu-satunya yang tepat. Nah, di sini makanya saya menyampaikan tentang konstruktivisme diantaranya untuk mengimbangi itu.
ya. Dan secara tidak sadar, sebetulnya para guru matematik terutama sering melakukan ya teori atau sering menerapkan teori behaviorism ini. Contoh, ya, kalau Bapak dan Ibu cenderung ingin siswa Anda berhasil lulus matematika atau UMPTN, kan dikasih latihan soal yang sebanyak-banyaknya. Betul nggak? Contoh soal diberi, ya. Pokoknya lamun soal kieu, ya, cara ngerjakeunna kieu. Kalau ada soal ini, itu behaviorism itu. Seperti melatih otak itu dianggap seperti otot, ya. Dia menjadi kuat dan cenderung kepada hafalan, ya. Makanya seekor lumba-lumba pun dalam contoh ekstrim, ya, dia bisa menghitung 1 + 1 2 dengan cara memijit tombol, ya. Kenapa? Karena itu behaviorism. Jadi ada bentuk pemaksaan gitu, berbentuk hafalan. Nah, manusia tidak begitu gitu. Nah, ini yang membuat scam kecewa. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Pak Denny tadi, ya, seperti apa sih yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara dan sekarang diadopsi lagi untuk menjadikan kurikulum merdeka ini berjalan, ya. Ini sebetulnya saya sepakat ini selaras dengan apa yang akan kita pelajari sekarang, ya. Apalagi kita akan nanti mempelajari artikel-artikel yang berkembang di negara-negara maju, negara-negara lain tentang penelitian mereka terkait dengan psikologi matematik education. Nah, ini akan menarik. Dan saya yakin padat perkuliahan kita dengan berbagai informasi yang mudah-mudahan menjadi mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran matematika yang ditinjau dari masalah psikologis. Ya. Simpulannya begini, Kang Deddy, kurikulum merdeka ya tentu saja banyak kelemahan, ya, banyak kekurangan yang akan Anda dapat. Tapi secara semangat, ya, ini sudah on the track menurut saya. On the track dalam artian begini, ya, kebijakan ini ingin menempatkan siswa, ya, sesuai dengan kondisinya. Jadi siswa sebagai subjek, ya, bukan lagi objek. Jadi pembelajaran akan betul-betul melihat perkembangan siswa, ya, sebagai orang yang akan diberikan perlakuan. Ya, jadi makanya ada muncul pembelajaran terdiferensiasi, adanya muncul modul ajar yang betul-betul dipersiapkan supaya bisa betul-betul mengembangkan siswa. Nah, ini semangatnya bagus. Hanya dalam prakteknya ini butuh, ya, orang-orang seperti Bapak dan Ibu nanti yang bisa menyisipkan psikologi pembelajaran. Khusus dalam mata kuliah kita adalah pembelajaran matematik. Itu mungkin Kang Denny, ya. Jadi kita akan berkembang diskusi kita, ya, karena ini akan tambah persoalan yang akan kita diskusikan. Masih ada tadi siapa? Bu Ayu atau siapa? Ya, saya Pak. Silakan. Izin. Saya sebenarnya bukan masalah IPS lagi. Saya kan besar di daerah timur, Pak. Ya. Daerah Sulawesi yang notabene orang-orang itu berkarakter keras. Sama karakter juga seperti itu. 5 tahun saya mengajar di Sulawesi, pindah ke Sulawesi Barat, saya mulai kesulitan untuk mempelajari bagaimana saya menghadapi siswa. Benar, psikologi juga butuh di situ. Bahkan setelah saya lihat slide selanjutnya ada tentang perubahan perilaku. Jadi bukan cuma siswa yang berubah perilaku, dan saya juga harus berubah perilaku, yang membuat saya memiliki kesulitan sampai hari ini pun untuk menghadapi anak-anak saya. Bagaimana pandangan Bapak tentang apa yang saya alami? Baik, ada yang kurang jelas di awalnya, Bu Ayu, ya. Saya sepakat dengan perubahan perilaku, tapi tadi di pertanyaan di awalnya mohon diulang, mohon maaf. Jadi saya besar di Sulawesi, yang notabene orang-orang itu keras. Begitupun juga apa? Notabene apa? Yang orang-orangnya berkarakter keras. Jadi saya pun belajar di
sebuah sekolah yang iklimnya juga seperti itu. Iya. Jadi begitu saya pindah ke Sulawesi, ke Jawa Barat, saya mulai belajar lagi bagaimana sih menghadapi siswa di Jawa Barat, khususnya di sekolah saya sendiri. Saya dengan karakter yang saya bawa dari Sulawesi masuk ke Bandung, terutama di sekolah saya, tentu saya memiliki kesulitan sebenarnya. Bukan cuma saya, mungkin siswa saya juga akan mengalami kesulitan dengan cara belajar saya. Dan di situ ada psikologinya juga, dan ada perubahan perilaku dari saya sendiri juga. Bagaimana pandangan Bapak tentang apa yang saya alami? Betul, sepakat Bu Ayu. Ya, ini nanti ada kultur ya, kita akan bahas tentang materi kultur ya, bahasa kultur dalam matematika. Ini memang ada hal yang berpengaruh juga gitu ya, dari kebiasaan kita sebagai guru yang mungkin akan dibahas ya dalam psikologi ini. Ini memang sesuatu yang perlu kita perhatikan juga. Tapi ya, bahasa matematika itu bahasa universal tetap ya. Jadi satu sisi memang kita perlu perhatikan, tapi jangan khawatir, matematika itu universal. Persoalan matematika yang ada baik di Sulawesi maupun di Jawa Barat itu sebetulnya pada prinsipnya sama. Ya, ini terkait dengan profesionalisme dan bagaimana kita memilih teori yang tepat. Ya, jadi dalam menerapkan pembelajaran itu ya. Jadi sebetulnya itu kita persempit. Ya. Akhirnya universalitas masalah atau pembelajaran matematika ini bisa kita jadikan acuan Bu Asma ya. Jadi jangan bukan berarti kita abai dengan persoalan culture tadi ya. Tapi ketika kita fokus terhadap dua hal yang tadi disampaikan ya, profesionalisme dan permasalahan teoritis, sebetulnya itu lambat laun akan juga berdampak pada bagaimana kita menerapkan perbedaan kultur tadi. Jadi singkatnya begini, kalau Anda fokus kepada persoalan profesionalisme dan persoalan teoritis yang muncul, yang disampaikan oleh SCAM, maka ini akan ikut, ya, akan terbawa gitu loh, ya, akan terbawa dan mudah-mudahan tidak semuanya teratasi, tapi bakal teratasi secara maksimal. Itu sih yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh SCAM ya dalam bukunya yang sedang kita bahas sekarang. Terima kasih Bu Asma. Baik, kita lanjut ya. Pak Hilmi silakan. Izin semuanya rekan-rekan. Tadi Pak Denny bagus juga ada menyinggung tentang Ki Hajar, Pak. Yang saya ambil Ki Hajar itu kan ada baiknya juga. Saya kebetulan disuruh sekolah, mungkin sekolah yang pun sama, untuk mendownload aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi itu kita belajar tentang teori dari A sampai Z lah pokoknya Pak. Ada dua hal yang saya tangkap di situ bagus, ada garis dasar sama dengan garis keadaan Pak. Dasar itu di sini menggambarkan potensi murid, kemudian garis keadaan itu menggambarkan kesempatan untuk berkembang. Terus ada kalimat ingarso, ing tulada, ing madia, mangun karsa tuturi handayani katanya. Jadi seorang guru itu harus berikan dorongan, menjadikan murid mandiri. Kemudian seorang guru harus memberikan semangat pada muridnya. Nah, kemudian di ujung ada tentang teori konstruktivisme yang lebih ditekankan untuk Merdeka Mengajar, Pak. Nah, kemudian dengan cara membangunnya, yang menjadi kesulitan kita di lapangan sebenarnya itu, contoh nih, saya misalnya mengajar matematika di kelas 10. Nah, murid A itu sudah diberikan treatment yang baik, sehingga dia bisa mengeluarkan potensinya dengan baik. Namun, ketika di kelas 11, dia mendapatkan punten, mungkin guru matematika yang berbeda, akhirnya bertemu lagi dengan kita di kelas 12, treatment yang guru berikan kan berbeda. Kemudian kelas 12 kok kita merasakan perbedaan pada murid tersebut. Nah, jadi kesulitannya di lapangan tersebut ternyata untuk menyelaraskan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, kemudian konstruktivisme untuk membangun suatu itu tuh kita harus menyelaraskan gurunya terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Iya, betul, sepakat. Makanya pembahasan kita itu juga yang menjadi problem itu yang disampaikan SCAM adalah school situations ya. Jadi situasi lingkungan sekolah. Jadi kalau guru cenderung ya gimana warna mereka masing-masing tanpa diberikan sebuah sebuah warna atau bukan warna ya, sebetulnya semua guru
punya hak masing-masing untuk memiliki perbedaan, tapi minimal ada kerangka yang utuh yang dipahami oleh guru tentang pembelajaran. Jangan sampai begini, guru matematika A menerapkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara gitu. Tapi yang B cenderung misalnya ceramah aja lah yang penting gitu ya. Jadi siswa dikembalikan kepada pembelajaran tradisional ya, yang memungkinkan membuat mereka jadi tidak kreatif ya, high order thinkingnya tidak teruji gitu ya. Nah ini hal-hal yang harusnya disepakati gitu ya. Dan itulah yang harus dipilih oleh sekolah untuk dibijaksanai. Nah ini tentu saja perlu proses ya Pak Himni ya, perlu proses, dan saya percaya yang penting kita terus berusaha ya. Masalah hasil kan tetap kita pasrah kepada Yang Maha Kuasa gitu. Nah, insya Allah bagus ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Jadi nah, Scam kemudian setelah menyampaikan tentang journey, ya, kemudian dia menyampaikan tentang matematika dan kecerdasan manusia. Jadi pada zaman sekarang sudah berbeda, karena guru-guru matematik sekarang itu sedang dihadapkan pada perspektif baru. Ya. Apa itu? Yang pertama bahwa scam dalam hal ini ya, saya menyatakan ini menurut scam, maka dia beranggapan begini. Dia melihat matematika itu sebagai ya suatu kekuatan khusus ya, dan contoh terkonsentrasi dari pemfungsian kecerdasan manusia. Itu yang pertama. Jadi kecerdasan manusia itu bisa difungsikan melalui ya matematika ya yang akan diajarkan oleh guru. Jadi orang cerdas itu sekarang sudah bukan lagi orang yang bisa menghitung matematik ansih gitu ya. Orang cerdas itu dalam perspektif baru adalah orang yang tadi high order ya, berpikir kritis, ya, kreatif, inovatif, ya, problem solver, itu orang cerdas. Nah ini a new perspective. Bapak dan Ibu dulu kan kalau kita melihat anak yang pandai dia menghitung raraban dengan cepat, kita anggap itu anak yang cerdas ya. Ya, jadi itu berarti kita terjebak dengan behaviorism dulu. Wah, dia hafalannya banyak ya. Raraban 1 sampai 100 sudah di luar kepala. Lantas kita katakan bahwa anak itu cerdas ya. Padahal itu konsep teori behaviorism. Nah, sekarang new perspektif ya. Jadi perspektif barunya adalah bahwa ternyata melalui matematika kecerdasan manusia itu bisa digali. Ya. Pekerjaan siswanya sih cuma mengerjakan soal. Ya. Kalau di kelas 10 misalnya mengerjakan masalah eliminasi. Ya. Bagaimana mencari himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan. Ya. Tapi apakah dengan bekerja seperti itu berdampak pada kecerdasannya? Ya. Apakah dengan siswa dilatih untuk mengerjakan soal seperti itu, dia akan menjadi problem solver, menjadi seorang yang kreatif? Ya. Itu perspektifnya. Jadi, tujuan utamanya bukan lagi bisa menentukan nilai X dan nilai Y. Itu mah terlalu rutin. Jadi tujuan utamanya adalah menjadi seorang yang kreatif, ya, problem solver, ya, itu ya. Dan yang kedua, scam melihat bahwa matematika itu adalah one of the most powerful and adaptable mental tools. Ya. Salah satu dari ya perangkat mental yang kuat, ya, yang bagus dan adaptable. Ya. Di mana, ya, kecerdasan seseorang ya
memang memerlukan ya hal ini ya. Jadi di abad sekarang ini kecerdasan orang itu butuh sebuah perangkat mental yang memang powerful dan adaptable. Nah ini ketika scam memandang matematika sebagai kecerdasan manusia, makanya ada sebuah analogi menarik dari scam. Misalnya begini, ada perangkat yang ada dimiliki oleh manusia. Kita punya tangan ya, teman-teman ya. Ini kan perangkat kita untuk mengambil, untuk memutar tutup botol, untuk membuka tutup botol, kita cukup dengan tangan. Ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh tangan kita. Ya. But we also use our hand to make a variety of tools. Tapi kita juga bisa gunakan tangan kita untuk membuat alat-alat seperti screwdrivers, kita membuat obeng, kan pakai tangan manusia. Nah, dengan obeng itu, kita bisa menyelesaikan persoalan yang lebih rumit lagi. Membuka skrup yang memang tak mungkin dilakukan oleh tangan kita saja. Maka kita pakai obeng dan perangkat-perangkat lain. Ya. Dan ini yang dimaksud oleh scam, bahwa ya matematik itu perangkat. Ya. Ketika kita belajar ya, mengerjakan tadi, ya, bagaimana menentukan himpunan penyelesaian dari dua sistem persamaan, itu bukan hanya sebatas bahwa kita menemukan nilai A, nilai B, atau nilai X, dan nilai Y. Tapi di balik itu ada sesuatu yang ingin kita tuju. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan apa yang disebut sebagai perspektif baru dari guru matematika, yang dipandang oleh guru matematika. Jadi ini memang aktivitas indirect, aktivitas tidak langsung. Tapi ya satu saat ini akan menjadi sesuatu yang powerful, yang sangat kuat. Jadi seperti layaknya matematik yang dipandang sebagai cara ya untuk menggunakan pikiran kita ya, yang terus berkembang, ya, yang mengembangkan kekuatan berpikir. Maka penting ya di zaman sekarang ini ya, yang matematika menjadi penting ya di zaman yang sekarang ini, yang berkembang ilmu pengetahuannya secara masif ya, secara terus menerus ya, teknologinya tinggi dan baik dengan bisnis juga sama. Jadi matematika sekarang ini sangat dibutuhkan. Ketika kita sadar bahwa human intelligence dengan matematika itu saling berkelindan, dia saling ada kaitannya. Ya. Nah, jika pandangan ini benar, ya, maka bisa diprediksi bahwa para siswa ya tidak akan berhasil dalam belajar matematika kecuali ya, mereka mereka diajari tentang bagaimana mereka mampu ya. Jadi diajarkan cara yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan ya kecerdasan. Jadi kecerdasan mereka itu betul-betul ditingkatkan juga. Bukan hanya sekadar pembelajaran biasa. Jadi hanya mencari X dan Y saja, bukan itu. Jadi mengembangkan kecerdasan mereka kepada ya bagaimana mereka bisa menjadikan matematik sebagai alat untuk itu. Nah, hal seperti ini ya belum terjadi ya, dan masih belum terjadi selama ya mayoritas orang-orang psikologi pendidikan ya dan juga orang-orang yang mengikuti aliran psikologi ini ya menganggap bahwa kecerdasan itu hanya terkait dengan IQ semata. Jadi itu ya. Menganggap bahwa kecerdasan itu ya dan IQ itu
memang merupakan sesuatu yang sama, itu akan sulit ya. Jadi bukan seperti itu. Ya, makanya kita akan kembali kepada pertanyaan. Aktivitas apa yang secara kolektif ya bisa mengembangkan atau memfungsikan kecerdasan? Ya. Makanya kita membutuhkan paling tidak beberapa pertanyaan dari beberapa jawaban dari pertanyaan ini sebelum kita bisa memulai ya. Jadi sebelum kita bisa memulai, yakni dengan mengkondisikan situasi yang terkait dengan aktivitas ini. Nah, ini skema akhirnya membahas tentang situasi sekolah. Tadi yang disampaikan oleh Pak Hindi, ya diantaranya ini ya. Jadi sekarang ini memang guru sudah semakin aware, sudah semakin perhatian terhadap ya lingkungan sekolah. Ya, tadi Pak Hindi menyampaikan itu, ya, betapa ya ternyata guru itu tidak bisa, walaupun sama-sama guru matematika, ternyata kalau tidak memiliki standar yang sama tentang pembelajaran, itu akan berdampak. Nah ini berarti itu aware-nya Pak Hindi ya. Makanya harus diciptakan lingkungan sekolah yang aware terhadap itu. Nah, di beberapa sekolah memang berkembang ya metode ini. Bagaimana membuat kultur yang bagus dalam pembelajaran, terutama pembelajaran matematika. Tapi di beberapa sekolah justru tak terpikirkan sama sekali. Walaupun mereka memikirkannya, ya, tapi tidak betul-betul menjadi fokus ya. Makanya para guru yang ada di sekolah yang betul-betul aware ya, itu guru-guru yang memang bagus ya. Kenapa? Karena tanpa adanya sekolah yang situasinya sudah baik ya, sebetulnya guru-guru sehebat apapun guru itu akan mendapati kekecewaan-kekecewaan yang dihadapi oleh Pak Hindi tadi ya. Kelas 11 sudah bagus siswanya, kelas 10 bagus, ketemu lagi di kelas 12 kok jadi begini budayanya, habitnya kok jadi berubah. Nah itu discourage guru ya. Nah ini jadi persoalan. Jadi harusnya tidak terjadi seperti itu. Nah ini school situation yang tercipta. Kemudian para guru sekarang menghadapi suatu dilema ya. Ketika mereka berusaha untuk menggerakkan atau mengarahkan siswa mengerjakan pekerjaan sekolah. Ya. Yang notabene ya secara intrinsik tidak menarik. Ngerjakan PR matematika itu nggak ada tuh yang senang siswa itu. Ada nggak Pak Ibu yang pernah ngasih PR dan siswa sorak gembira gitu, asik dikasih PR? Nggak ada. Kalaupun ada itu sindiran dari siswa ya. Jadi jangan senang dulu. Ya, saya kasih PR ya, asik Bapak, alhamdulillah ya. Alhamdulillah mereka sujud syukur bisa dikasih PR, itu bohong itu. Ya. Jadi yang jadi persoalan adalah ya mereka ya butuh ya akhirnya butuh ya reward atau punishment kan gitu ya. Ada reward, ada punishment. Karena saking tidak tertariknya mereka terhadap sebuah tugas. Nah, kalau mereka pada kondisi seperti ini, maka sekolah sudah menciptakan hal yang lebih buruk lagi. Ya. Sudah menciptakan obstacle, ya, kesulitan ya, untuk mengatasi ya, persoalan bahwa ya, punishment itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Jadi beginilah intinya. Siswa seringkali menganggap punishment itu sekedar hukuman saja, bukan sebuah kebutuhan. Padahal coba saja, Bapak dan Ibu kalau sudah kuliah di S2, butuh punishment loh. Dan reward. Punishment-nya nilai Anda jadi kecil. Itu menarik sekali.
Jadi Anda tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh saya. Saya sih tenang aja. Kalau tugas nggak dikerjakan ya konsekuensinya ketika saya periksa ya nilai Anda kecil. Nanti berdampak pada IPK kan gitu punishment. Dan itu bukan sesuatu yang menghambat Anda untuk mengerjakan, memahami, atau menghargai ilmu pengetahuan. Tapi justru itu mendorong Anda untuk bekerja dengan maksimal. Ya, jadi di sekolah situasi ini tidak terjadi. Reward ya, atau punishment itu hanya semakin memperberat ya blocking mereka, hambatan mereka terhadap pembelajaran. Baik ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi itu yang bisa disampaikan untuk perkuliahan hari ini ya. Sebagai pembuka, nanti saya akan share PowerPoint-nya di Edlink ya, untuk Anda baca. Kemudian sekaligus juga saya akan share artikel-artikel atau proceeding yang ada di volume 1 sampai 5 di annual meeting IGPMA yang ke-40 dan proceeding volume 1 sampai 4 di annual meeting IGPMA yang ke-42. Jadi silahkan diambil. Nah, tentang kelompoknya saya serahkan kepada ketua kelas ya, untuk membagi kelompok menjadi 5 kelompok ya sesuai dengan tema. Nanti kalau sudah ada kelompok langsung akan saya bagikan temanya secara acak ya. Jadi bukan berarti kelompok 1 tema ke-1, kelompok 2 tema kedua. Nanti saya undi, nah supaya nanti Anda tidak merasa diperlakukan tidak adil. Ada yang mau bertanya? Silakan. Di akhir masih ada waktu 10 menit. Saya Prof izin bertanya. Silakan. Prof, saya kan ngajar matematika di kelas di sekolah swasta ya. Ya. Yang notabene itu rata-rata para honorer, belum sertifikasi. Jadi saya suka nanya, apa sih kiat-kiat para guru menjaga mental mereka gitu terhadap siswa. Katanya satu, gajian jangan telat Bu, katanya gitu. Nah, akhirnya ketika seorang guru menjaga mental mereka, akhirnya kan mereka itu punya rencana kerja ya. Iya. Akhirnya mereka banyak Prof kemarin yang ikut P3K dan alhamdulillah lolos. Akhirnya sekolah swasta itu notabene mereka nggak punya guru lagi yang berkualitas karena mereka pindah ke negeri gitu. Pandangan Prof gimana sih gitu kiat atau usaha sekolah untuk menanggapi hal tersebut gitu Prof? Karena jujur itu menjadi masalah buat sekolah kami terkait guru-guru yang profesionalitasnya tinggi itu mereka pada keluar gitu, mereka ngejar P3K gitu. Terima kasih Prof. Ya, ini saya alami ya, karena saya pernah jadi kepala sekolah di sekolah swasta yang berbasis pesantren. Betul, jadi jangan sampai beginilah ya. Kalau guru itu ya, harus ikhlas. Betul, guru itu harus ya, tapi jangan disampaikan oleh kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu justru harus berpikir bagaimana supaya guru jadi ikhlas. Jadi harus nyambung. Jangan begini ya. Guru menuntut gaji seperti tadi harus tepat waktu, kalau bisa besar. Betul. Kepala sekolah menuntut guru untuk rajin, ngajarnya bagus. Nah itu nggak akan nyambung. Harusnya begini. Guru ya ingin supaya mereka betul-betul bekerja dengan maksimal. Jadi yang dituntut pada diri mereka sendiri. Kepala sekolah menuntut dirinya supaya bagaimana caranya mensejahterakan guru. Kalau gitu nyambung. Nah yang menjadi persoalan selalu itu. Jadi kepala sekolah terlalu menuntut guru untuk hebat, bagus, profesional, tapi tidak memikirkan kesejahteraan. Guru terlalu menuntut ya supaya gajinya tinggi, tapi tidak menuntut diri untuk profesional dalam mengajar. Itu akan terus pagedru. Nah, persoalan sekarang ada proses P3K. Jadi kalau saya sih beranggapan P3K ini akan selesai persoalannya, keluhan guru akan selesai kalau pemerintah hadir ya, menyangsi misalnya sebuah yayasan yang hanya menggaji guru di bawah UMR. Jadi sekarang waktunya
ya kesejahteraan guru itu diperhatikan. Jadi mana mungkin guru bisa bekerja secara profesional kalau gaji mereka di bawah standar, kan gitu. Nah, nanti persoalan misalnya sekolah tidak bisa memenuhi itu, ya diizinkanlah misalnya dana BOS itu untuk bisa mengatasi itu, gitu kan. Dan sekarang itu BOS itu asnafnya kalau nggak salah katanya di luar gaji guru kan. Padahal dulu waktu saya jadi kepala sekolah pernah ya dana BOS itu bisa dipakai untuk menggaji guru. Nah, sekarang kok jadi nggak bisa? Harusnya bisa. Nah, jadi itu harus diusulkan gitu ya. Baik, terima kasih Prof. Ya. Ada lagi yang menanggapi? Izin bertanya, Prof. Silahkan. Tadi saya tertarik sekali dengan psikologi pembelajaran yang dilakukan STEM ini, termasuk yang tadi terakhir mengenai reward dan punishment, Prof. Ya. Di kurikulum Merdeka ini, kebetulan saya ngajar di SMA, Prof. Di kurikulum Merdeka ini, saya mendengarnya itu bahwa reward itu harus dibatasi katanya. Kata itu reward itu bukan berefek positif ke anak, tapi malah berefek negatif gitu. Nah, saya pengen pandangan dari Prof gitu. Nah, bagaimana menanggapi hal ini gitu tentang reward yang berefek negatifnya? Maksudnya itu seperti apa ya, Prof? Gitu. Terima kasih, Prof. Ya, baik, terima kasih ya. Sebetulnya bentar ya. Ya, sebetulnya begini ya. Tergantung dari apa sih tujuan dari reward and punishment dari yang dilakukan oleh sekolah ya. Jadi kalau pure hanya menginginkan motivasi tinggi gara-gara motivasi rendah, ini yang tidak diharapkan. Jadi sebetulnya begini, motivasi tinggi dari siswa dalam belajar itu harus muncul dari ketertarikan mereka terhadap apa yang sedang dipelajari. Itu yang paling penting, arahnya ke sana. Ya, bukan berarti murni tidak boleh ada reward, tapi dulukan, utamakan bahwa apa yang mereka sedang pelajari ini memang menarik. Nah, ketika itu sudah terjadi, ya, jadi jangan sampai begini, menariknya pelajaran itu bukan karena substansinya, tapi rewardnya, hadiahnya. Itu sih sebetulnya yang tidak diharapkan dari kurikulum yang sekarang. Makanya ada differentiate learning ya, pembelajaran terdiferensiasi. Itu untuk melayani siswa, jangan sampai siswa merasa dipaksa untuk belajar sesuatu yang mereka dari bekalnya, dari kemampuan awalnya tidak terbekali. Itu ya, Kang Dudi. Terima kasih, Bro. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira cukup ya. Sekarang sudah waktunya kita menutup karena nanti ada perkuliahan lain kan di pukul 8.40. Mohon maaf atas kekurangan, nanti dipersilahkan ditarik materinya di Edlink ya. Nanti saya akan masukkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.